Bang. Kau itu kasih copet ya? Enggak. Aku tuh mau ngambil handphone. Kenapa tangan kau yang terambil? Ya, gue copet. Gua ngerok. Belet kau! Berhenti kau! Gila tuh cewek. Udah deket aja tuh. Mas Bimo, ini benar kaca spion Mas Bimo? Iya, ini kaca spion mobil saya. Kamu yang nangkep? Aku memang sedang kerja copet ini. Wah, hebat banget kamu. Bisa nangkep hal ini. Kamu butuh kerjaan? Iya, Pak. Ada. Ada. Jadi apa? Satpam. Pam. Iya, kamu mau nggak? Ya tak apalah di satpam. Aku ini ya, walaupun aku perempuan, tapi aku ini jago perempuan. Aku ini pemberani. Tunggu sebentar ya. Ini seragam kamu. Ini kan seragam Hansip. Seragam Satpam nggak ada lagi. Adanya baju Hansip. Mau nggak? Sudah apalah. Jadi Hansip pun aku rela. Setiap 30 menit, kamu keliling ke komplek. Awasi tuh rumah, satu persatu. Kalau ada yang mencurigakan, kamu dekati dengan baik-baik. Terus satu lagi nih, komplek kita ini sebenarnya masih rawan. Soalnya komplek ini bersebelahan dengan kampung dan hutan. Kalau ada maling yang namanya Rambo, lebih baik kita damai saja. Dia itu jawara di sini. Ya, penyakit, Pak. Maling lagi, Pak. Waduh, gawat nih. Pak, itu maling. Kenapa didiamkan saja? Pak. Kembalikan sepeda ini kepada pemiliknya. Lu nggak tahu siapa gue ya? Macam mana ini? Aku tak punya waktu buat kenalan. Macam mati saja kau ini. Nyolot lu ya? Hah? Masih berani kau sama aku, ha? Aku jaga yang ini, ya? Oh, pokoknya. Nggak tahu, Bu. Dasar wong kampung, senengnya ribut-ribut. Wes, kamu masuk sana, nanti ketularan. Iya lah, Rambo udah dibawa ke kantor polisi. Baguslah itu, Bang. Rambo itu jawara di sini. Kalau teman-temannya nggak terima, gimana? Iya betul. Tugas lo di gerbang aja deh, ngawasin penghuni atau tamu yang keluar masuk aja ya. Siap, Bang. Rebek. Selamat siang. Iya, Mbak. Ada apa? Ya apa toh? Hah? Bapak mau ke mana? Bisa dilihat KTP-nya? Saya mau ke Blok I nomor piro, Pri? Nomor 17, Romo. Nomor 17. Bapak mau ketemu dengan siapa? Loh. Kamu nggak kenal toh saya siapa, ha? Pak, ya macam begini nih.
contoh-contoh orang jahat. Mau berniat jahat ini, pasti pada mau ngerampok ini ya. Soal klub, tahu-taunya ngerampok. Maaf Pak, tidak ada KTP, tidak bisa lawan. Oh, cahit dan we. Pri, jalan. Ayo. Oh, Pak, ini peraturan di sini Pak. Wah, belum tahu di siapanya aku. Lihat, Nak. Ya, Pak. Kejar, Pak. Kalian tidak bisa semena-mena di sini. Di sini ada peraturannya. Apa toh kowe? Hah? Kalian pasti mau ngerampok kan? Hah? Apa-apaan ya? Apa-apaan? Lepas sepeda. Kalian ikut kantor polisi. Stop. Diana, gimana sih? Bapak ini warga sini. Ini rumahnya dia. Nah, kenapa kasih tanya sama aku dari tadi? Dan. Kamu gimana sih? Tanya-tanya dulu dong. Hah? Hansip? Kan di komplek kita udah ada satpam Kanjeng Romo. Buat apa pakai hansip lagi? Kamu kan tahu, satpam sekarang ini kurang cerdas, kurang berani. Buktinya banyak barang-barang warga kita yang hilang. Yang terakhir, spion mobil kamu tau, hilang loh. Udah, kamu ndak usah mikir-mikir. Kanjeng Romo sudah siapkan calon hansip buat rumah kita. Gaji aku 2 juta setengah, Pak. Yo, ye. Kalian pasti mau ngerampok kan? Hah? Hei. Apa-apaan ya? Lepas sepeda. Kalian ikut kantor polisi. Jangan-jangan Bapak ini dendami sama aku. Aku dibekerjakan di sini. Besok-besok dia sewanya 10 bodyguard buat ngeroyok aku. Matilah aku, mah. Mau? Tidak maunya lah aku. Aku mending jadi satpam kompleks saja. Iya toh. Kanjeng Romo, aku berangkat kerja dulu ya. Ya, Assalamualaikum. salam. Hati-hati. Aku mau lah kerja di rumah ini. Yang tadi itu aku cuma pergi gurau saja, biar akrab. Oh, wis nek ketemu. Ya. Bagus. Oh, ini toh hansip baru. Betul, Pak. Saya Liana. Ayu kok jadi hansip? Namaku Liana, bukan Ayu. Oh, kalau nama aku Pardi. Nah, dan bagus datang. Ayo, bukain pintunya. Selamat siang, dan bagus. Oh, kalau mau bukain pintu, no, dan bagus. Dengan saya. Wah. Selamat siang, dan bagus. Dan. Namanya Bimo. Lengkapnya Raden Mas Bimo Nugroho Setio Diningrat. Wah, bagaimana caranya nama saya panjang kereta itu bisa dipanggil dan bagus? Karena
Beliau itu masih keturunan bangsawan, keturunan raja. Darahnya masih biru, ningrat. Ngerti toh kamu? Yalah. Aduh. Jadi si Sultan Hamengkubuwono dengan si Paku Alam itu sama-sama raja. Wah, berarti majikan aku yang ganteng itu keturunan raja. Hebat kali majikan aku ini. Kalau aku bisa jadi istrinya, berarti aku jadi permaisuri. Mimpi kamu Tet. Apalah mimpi tinggi lagi. Asal tidak jatuh. Biar aku saja yang bawa kan. Udah, biar saya bawa sendiri aja. Iya, kenapa rasa sayang? Bah, sudah ada yang disayangi dia. Kamu mau ke Indonesia? Iya udah, kalau gitu aku bakal siapin surprise buat kamu ya. Iya, sampai ketemu ya sayang. Hei. Kamu ganti baju, terus ikut saya ya. Dan bagus, aku boleh bicara sebentar saja. Bagus, masih belum boleh bicaranya juga aku. Udah, sini baju datang kamu. Sekarang saya mau bayar ke kasir, nanti kamu pulang pakai baju ini aja ya. Tapi aku tuh mau bicara, tak perlu lah belikan aku baju macam mahal kayak gini. Kasih saja uangnya sama aku, biar aku belikan di pasar. Soalnya bisa aku bayar kok. Wah. Nek ngene, kamu pantesan jadi pendampingnya Den Bagus. Wah, Pak Hardi ini bisa aja. Tapi aku masih tak mengerti, kenapa Dan Bagus belikan aku baju semacam ini? Lah, cinta nggak mengenal derajat. Cinta. Jangan-jangan sebentar lagi Pak Bardi bakal manggil kamu Den Ayu. Wah, Pak Hardi ini bisa aja bikin aku ger. Bagus ya? Bagus. Tambah cantik. Selamat siang, Den Bagus. Pak Pardi, Waduh, Den Bagus tambah ganteng saja ya. Pak Pardi bisa aja. Pak Pardi kalau boleh, tinggalin saya berdua sama Liana sebentar. Oh, bisa. Biar doa apa bapak sama mama aku, opung aku, namboru aku. Sampai aku bisa dapat pacar semacam ini. Ganteng, banyak duitnya. Ningrat pula. Liana, sekarang kamu lepasin baju kamu sama perhiasan kamu ya. Makasih ya, kamu udah ngebuat aku lebih gampang milih baju buat Rasya. Karena badan kamu tuh persis banget ukurannya sama Rasya. Dan semua perhiasan yang kamu pakai itu pasti cocok banget kalau dipakai sama Rasya. Jadi, kamu itu cuma dijadiin meteran toh? Bah, meteran bagaimana rupanya? Lah meteran toh jenenge. Wong kamu cuma dijak ngukur baju, ngukur sepatu, sama perhiasan yang dibeli sama Den Bagus.
Iya toh. Betul itu. Kamu bukain pintu sebelah sananya. Rupanya dia yang pakai baju aku. Apa kamu bilang? Apaan sih? Syah, Ibu sama Romo ada nunggu dalam. Tasya, calon menantu kanjeng ibu. Kanjeng Ibu apa kabar? Baik, baik. Serok. Monggo, Dok. Silakan loh. Monggo. Dah. Dok, bagaimana toh kuliah kamu di Belanda? Well, that's fine. Syah, kaki kamu. What's wrong? Kaki kamu nggak sopan. Udah biasa kali di Belanda. Duh, ini di Indonesia, bukan di Belanda. Ya, Bu. Sudah 350 tahun kita diajarin Belanda. Masih aja nggak pintar-pintar, pantesan aja nggak maju-maju. Kenapa? Kamu mau bilang kalau kamu lebih belain Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu kamu dibanding aku? Iya. Hari gini manggil masih kayak kanjeng-kanjengan. Tapi itu budaya leluhur aku yang harus kita ikutin. Males. Bete. Kenapa kau malas? Kenapa bete? Aku heran ya sama kamu. Dulu kamu bisa bersikap sopan santun, lemah lembut kayak Putri Solo. Sampai kanjeng ibu mau kita untuk segera menikah. Tapi sekarang kamu udah berubah. Itu dulu. Setelah aku kuliah di Belanda, aku ngerasa itu semua ketinggalan zaman dan harus ditinggalin. Tapi kanjeng Romo dan kanjeng ibu mau kamu untuk mengikuti itu. Hello, sopan santun. Jalan merunduk-runduk untuk menghormati derajat yang lebih tinggi. Salah mencium tangan, bicara lemah lembut. Buat apa memegang teguh budaya yang ternyata itu semua ketinggalan zaman? Syah! Kenapa? Kamu mau kita putus? Iya. Jadi, orang tuanya Bimo mau calon mantunya bisa seperti anak bangsawan. Kalau aku bisa berbicara sopan, ngomong lemah lembut, pasti keluarga Bimo bisa terima aku. Masih ngimpinya aku ini. Tapi tak ada salahnya dicoba. Mencoba menjadi perempuan ningrat. Tapi siapa pula yang bisa ajari aku ya? Hah? Lo pengen jadi orang ningrat? Tapi kan lo orang Semarang. Ya maka dari itulah, tolong aku lah dulu jadi perempuan ningrat. Kemarin lo jadi hansip. Sekarang lo pengen jadi orang ningrat. Sebenarnya lo pengen jadi apaan sih? Nasib
Yang enjang dan bagus. Kok kamu bisa bahasa Jawa? Dan bagus belum berangkat ke kantor. Belum. Ya sudah, Dalem kembali dulu ke pos. Yang enjang dan bagus. Pagi, selamat pagi. Cantik juga hansipnya. Wah, makin lama aku di sini, makin tinggilah mimpi aku. Tapi kalau Benar dan Bagus suka sama aku, gimana pula aku? Ah, mimpinya aku lagi. Ganggu saja. Aku ini lagi melamun. Permisi, Mbak. Iya, benar ini rumahnya Bimo. Benar di rumahnya Bimo. Mbak siapa? Saya Intan. Saya Intan. Kanjeng Ibu. Cak Ayu. Iya, kabarmu Cak Ayu, Bu? Dalam baik-baik, Bu. Tambah Ayu ya. Maaf, saya banyak bertanya. Saya tidak pernah melihat Mbak Intan di sini. Intan niki anake koncoku. Arep tak jodohke karo Bimo ya. Ya wis, kita ngetes. Sekarang kamu nggak bisa lari kemana-mana lagi dan kamu harus jelasin semuanya sama aku. Syah, dari pertama kali kamu pulang dari Belanda, aku udah tahu kalau kamu tuh nggak mungkin bisa berubah. Aku kenal kamu udah lama banget, Syah. Dan kamu nggak mungkin bisa berubah secepat itu. Tapi sekarang aku tahu semuanya. Kamu tuh emang nggak pernah berubah, Syah. Kamu tetap rasa yang dulu aku kenal, yang baik, ramah, sopan santun, dan lembut. Tapi kenapa kamu berubah depan Kanjeng Romo, Kanjeng Ibu, dan aku? Aku emang nggak berubah, Bimo. Aku sengaja nunjukin perubahan aku ke kamu dan keluarga kamu. Supaya kamu ninggalin aku dan kamu mutusin aku. Ya tapi kenapa, Syah? Aku punya pacar lagi di Belanda. Aku sayang sama dia. Bahkan rasa sayang aku ngelebihin sayang aku ke kamu. Sekali lagi maafin aku, Bimo. Maafin aku.
Dalam mohon maaf sebesar-besarnya, Bu. Tapi Dalam tidak suka ibu ngejodoh-jodohin Dalam dengan Intan. Bimo kue kiti toh. Kue ki wis kenal karo Intan wis pirang-pirang tahun zaman biyen toh. Ya justru karena itu, Bu. Karena Dalam udah mengenal Intan dari kecil. Mana mungkin Dalam bisa menikah sama Intan? Bimo, witing tresno jalaran saka kulino. Kanjeng Ibu ingin kamu itu mendapatkan perempuan baik-baik dengan tata krama yang ningrat, yang cantik, yang baik. Rahasia perempuan baik. Ya, biyen deh baik, tapi saiki mboten. Ya tapi Dalam yakin, Dalam masih bisa ngerubah rahasia menjadi perempuan baik seperti dulu. Baik dan bagus. Kalau begitu, aku kembali ke rumah dulu ya. Tadi kanjeng ibu yang mencari dan bagus. Tiana. Duduk sini. Dalem dan bagus. Ya kamu temenin aku di sini. Tiana. Kamu pernah jatuh cinta? Jatuh cinta. Pernah dan bagus. Kalau putus atau diputusin? Pasti pernah lah dan bagus. Terus apa yang kamu lakuin waktu kamu diputusin? Aku pukulnya dia. Kok dipukul? Karena dia selingkuh. Maksudnya? Ya mungkin kejadian seperti itu terjadi karena Tuhan itu telah menyiapkan jodoh aku yang lebih baik. Dan bagus. Janganlah ngeliat aku macam begitu. Emangnya kenapa? Rakyat jelata macam aku ini mudah kali GR-nya. Kenapa mesti GR sih? Orang cuma liatin doang. Malulah aku. Jangan-jangan dulu suka sama elu, nak. Aduh, kau ini pinter kali bikin aku GR. Nih, asal lu tahu ya, dalam kehidupan Ningrat, jabatan Hansip itu sama dengan abdi dalam. Ya beda jauh lah sama raja. Ya, buru-buru sih ya ngajak ngomong bareng. Melihat mukanya aja kagak mau. Justru ini sangat beda. Kamu tahu nggak? Kita itu ketawa-ketawa di tepi danau. Romantis sekali macam di film-film. Nah itu dia maksud gue, makanya tadi gue bilang dia tuh suka aja malu. Yang begini aku suka kali nih. Bimo. Cinta begitu ya. Apa benar rupanya Dan Bagus mau jadi cinta sama aku? Berarti tak sia-sianya lah aku belajar jadi orang Ningrat. Dan Bagus melambaikan tangannya ke aku. Ada apa Dan Bagus memanggil saya? Loh, siapa yang manggil kamu? Tadi Dan Bagus melambaikan tangan kepada saya kan? Saya emang lambain tangan, tapi nggak sama kamu. Sama dia. Hai Bim. Hai Bim. Tan, temenin aku jalan-jalan ya? Boleh. Aku sebenarnya paling nggak suka sama perjodohan kayak begini. Sama Bim, secara kan kita udah deket dari kecil. Sekarang dipaksa harus pacaran. Tapi aku juga nggak mungkin kalau bikin kanjeng ibu jadi sedih. Aku nggak tahu deh, kita bisa jalanin ini atau enggak. Aku juga nggak tahu Bim. Tapi nggak ada salahnya kan kalau kita coba.
makan di restoran Padang. Enak banget. Ini saya bawain buat kalian berdua. Matur nuwun, Den Ayu. Sami-sami, Pak. CPRD-nya sudah tak ada gunanya lagi lah. Aku belajar jadi perempuaningrat. Ya elah, ya elah. Jadi ceritanya lo udah nyerah nih untuk dapetin cinta Ibu. Aku jadi pacar ibu. Itu CPRD kucing menyeberang kayak Pulau Samosir. Tak mungkin lah itu. Ya elah. Ya udah usaha dong. Usaha. Saingan aku diberat kali. Intan. Intan itu baiknya dia. Sopannya dia. Hah? Cantiknya dia. Dan dia bukan hanya baik sama Bimo dan keluarganya saja. Tapi dia juga baik sama aku dan Pak Mardi. Ya sudahlah, aku mau kembali lagi seperti atas aku yang dulu. Seperti aku dari Tadutung. Capek aku jadi perempuan ningrat. Selamat pagi Pak Mardi. Selamat pagi. Kok wis ganti baju meneh? Lebih enaknya CPRD ini. Yang kemarin itu capek. Capek. Wah, nggak lari-lari kok capek sih. Selamat pagi dan bagus. Iya, kok kamu nggak sugeng anjing lagi? Lebih enaknya CPRD ini. Tapi saya Gue pinjem laptop lo dong. Bah, aku ada tugas ini. Doang, nak. Nih, cuma mindahin foto-foto doang. Soalnya udah penuh banget nih HP gue. Ya, banyak yang perlu gue hapusin. Benar ya? Masih benar kan? Iya, lu. Tunggu. Makin cantik dah. Lu kagak pelit begitu. Bentar ya, nak. Gue mau ngapusin foto-foto gue dulu. Mana yang gue dihapus dan mana yang kagak. Siapa itu? Yang mana? Ini. Ini anak psikolog. Itu siapa? Ini si Ganda. Lo kenal? Aku kenal perempuan ini. Ini Intan. Si Danda ini pacar cewek ini. Intan ini pacarnya Bimo. Nang lo? Diana sakit. Sakit apaan? Hah? Kasih tahu kagak ya sakit apa? Dia dirawat gitu. Dirawat di mana? Di rumah sakit TK. Rumah sakit TK. Maksudnya rumah sakit buat taman kanak-kanak? Bukan. Rumah sakit TK itu rumah sakit di tempat kos. Jadi dirawatnya di kamar kos gitu. Pak, emangnya tidak ada alasan lain apa selain aku sakit? Udah, itu alasan paling tepat supaya dia kagak curiga. Ngomong-ngomong ya, lu kagak heran lo naksir sama dia. Cakep bener, keren bener deh.
Ya, gue jadi pengen saingan nih sama lu. Oh, berani. Canda bener dah. Tapi kau bilang kita kemarin itu mau menghindari teman kau itu kan, si Danda sama si Intan kan? Iya. Gimana kita sekarang? Iya, biasanya makan di sini. Sono no. Udah kita lihat lah. Yuk. Aku takutnya aku ini akan aku adukan sekarang ke majikan aku. Bener tuh, bener. Oh, yang bener. Itu kan. Kan, bentar ya. Hei, makan yuk, aku bayarin. Pak, terlambat lah. Sudah kenyang lah perut aku ini. Riana, cowok tadi tuh bukan pacar gue. Kau masih mau berbohong sama aku? Aku sudah tahu, itu tuh pacar kau, namanya Danda kan? Tunggu. Ini ambil. Asalkan kamu jangan ngadu ya sama Bimo. 500, Berapa? 1 juta. 1 miliar. Punya. Hansip. Liana suka sama aku. Kamu pasti ngarang-ngarang. Terus kamu cemburu gitu sama Liana? Serius deh Bimo, dari awal aku ketemu Liana pun aku udah yakin kalau dia tuh suka sama kamu. Oh ya? Iya, dia pernah bilang kok sama aku kalau dia tuh suka sama kamu. Dia itu terobsesi punya suami ningrat kayak kamu, Bim. Dia pengen semua anak-anaknya tuh punya belah ningrat. Sampai segitunya? Kamu hati-hati deh, Bim. Biasanya orang kayak Liana itu orangnya nekat. Dia bisa ngelakuin apa aja untuk mendapatkan cintanya. Termasuk dan cara fitnah. Selamat pagi dan bagus. Saya minta waktu sebentar saja. Ada yang mau saya bicarakan dengan Den Bagus. Saya nggak ada waktu mau meeting di kantor. Maaf Den Bagus, cuma sebentar. Saya bilang saya nggak ada waktu. Tapi ini soal Mbak Intan. Mbak Intan ternyata sudah punya pacar. Bohong. Kamu pasti bohong. Kamu ngapain fitnah Intan? Kamu punya masalah apa sama dia? Betul Den Bagus. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Udah deh. Kamu nggak usah ngarang cerita deh. Kamu ngapain merusak hubungan aku sama Intan? Atau jangan-jangan kamu suka ya sama saya? Mulai hari ini saya keluar dari sini. Liana, cowok tadi tuh bukan pacar gue. Kau masih mau berbohong sama aku? Aku sudah tahu, itu pacar kau, namanya Danda kan? Betul dan bagus. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Udah deh. Kamu nggak usah ngarang cerita deh. Kamu ngapain merusak hubungan aku sama Intan? Atau jangan-jangan kamu suka ya sama saya? Aku udah bayar kos. Kalau kosan, lu emang udah bayar. Tapi utang makan lu udah 2 minggu sama gua lu belum bayar. Pakai ketawa lagi cengengen. Belum cerita aku rupanya sama ibu. Aku sudah tak kerja lagi, Bu.
Jadi tolonglah kasih waktu aku sedikit lagi. Aku pasti bayar. Macam tak kenal aku saja. Elah, Bu bener tuh. Lagian kan jarang-jarang, Bu, Liana kayak begini nunggak bayar kosan. Apalagi masalah makan. Ya, belain aja lu, ntar gua getok lu tambah pendek lu. Ya, pokoknya gue nggak mau tahu ya. Mesti dibayar. Sama-sama pendek juga. Elah. Nak, lo mau kagak kerjaan? Wah, mau lah. Orang aku lagi mencari pekerjaan. Kerja apa? Jadi sekretaris. Jadi apa? Aku mau apa saja lah. Hansip. Hah? Hansip? Pergi kau. Kau pikir ini toko dulu punya nenek moyang kau? Ambil sembarangan saja. Awas kau balik lagi kau. Ini mobil. Ini bagus Bimo kan? Yang bagus Bimo sama Rasya. Rupanya mereka CLBK. Wah, kenapa ada lagi mereka berdua ini? Aduh, tidak terjadi perang USD kayak begini nih. Harus dihindari ini. Paling tidak, perang dunia seperapat lah. Liana, Kalian tidak boleh masuk ke dalam. Hansip, lo selalu buat masalah ya sama gue. Ngapain lo ngelarang gue masuk toko roti? Soalnya di dalam itu ada Ada apa? Ada roti. ada Intan? ada inilah. Bilang dong kalau dia yang beli rotinya. Jadi bener ya, selama ini Liana bilang tentang kamu. Dan kamu udah punya pacar lagi. Danda, kamu bilang kalau kamu masih di Belanda. Dan kamu gak pernah cerita sama aku kalau kamu udah di Indonesia. Dan sekarang, kamu selingkuh sama cewek ini. Asal kamu tahu ya, aku ngerelain hubungan aku sama Bimo buat serius sama kamu. Tapi apa? Kamu selingkuh sama cewek ini, kamu jahat, aku benci sama Berhenti! Berhenti! Heh, kalian kalau pada mau berantem, sana di tengah hutan. Takkan ada yang bisain kalian. Jangan di sini. Ini wilayahku, daerah kekuasaan aku. Pergi, pergi, pergi. Hush, hush, hush. Pergi. Nangis kau, mobil sana. Repot saja. Bin, kamu nggak mau baikan lagi sama Rasya? Dalam sudah sepakat sama Rasya. Untuk sekedar berteman, Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu nyesel, wis maksa ke kue karo Intan. Enggak, Kanjeng Ibu. Itu kesalahan dalam yang terlalu cepat ngambil keputusan sama Intan. Ya, saiki Kanjeng Romo, kalian Kanjeng Ibu wis sadar kalau masa depanmu kuwi ya milikmu sendiri. Kue sing harus nentuke, ya. Ya wis. Kue sabar ya.
Malasnya aku. Ini uangnya, Mbak. Pak, tak jadi dikasih uang aku sama dia. Ah, siap saja kau. Mbak Liananya ada nggak ya? Iya. Please maafin aku. Kau ngapain kemari? Ini tempat kerja aku. Jangan cari masalah di sini. Tapi kamu harus dengerin penjelasan aku. Aku mau minta maaf sama kamu. Kau tuh cari masalah saja. Nanti kalau aku dipecat gara-gara kau bagaimana, ha? Ya, sekarang ngapain aku pergi kalau kamu belum maafin aku? Repot kali urusan sama kau. Iya, aku maafin lah. Pergi kau. Iya udah, kamu maafin aku. Iya. Beneran. Kamu temenin aku ke dalam ya? Tapi tugas aku kan di sini. Udah temenin aja. Kenapa? Aku yang harus memilih kuenya. Kan bukan aku yang mau beli. Karena kamu itu pasti tahu kue yang mana yang cocok buat kanjeng ibu. Kanjeng ibu itu kan mama tahu, bukan mama aku. Mana lah aku tahu kesukaan dia. Ya udah, sekarang gini. Kalau kue ini buat mama kamu, kira-kira kamu mau pilih yang mana? Inilah. Kenapa? Karena mama aku tak pernah beli kue ini. Kue ini mahal kali harganya. Ya udah. Mbak, saya ambil yang bawah itu ya. Bentar ya, Mas. Tak bolehlah kita seperti ini. Loh, emangnya kenapa? Aku Hansip, kamu Ningrat. Ya terus? Aku nggak masalah kok. Kamu memang tidak masalah, orang tuamu yang masalah. Diana, semenjak kejadian Intan, Kanjeng Romo sama Kanjeng Ibu itu udah ngebiarin aku buat nyari pendamping aku sendiri. Tapi bukan aku lah orangnya. Udah deh, kamu tuh ngomong apaan sih? Kamu di mana? Ini betul. Buat kamu. Liana, aku tuh sayang sama kamu. Sayang banget sama kamu. Kanjeng Romomu ini podo karo kanjeng ibumu. Kami sama-sama menyadari kekeliruan kami. Rumah tangga itu yang menjalankan kamu. Karena itu kami menyerahkan sepenuhnya, 100%. Kamu sendiri yang memilih calon istri kamu. Iya toh, Bu? Ya makanya Kanjeng Romo, Kanjeng Ibu. Maksud dalam juga, dalam mau memperkenalkan calon istri dalam. Ger, calon istrimu kui uangnya apik toh? Baik ya? Alhamdulillah baik Kanjeng Ibu. Cantik toh. Ya sekutu cantik toh. Cantik luar dalam Kanjeng Romo. Oh, alhamdulillah. Oh ya, ada satu hal lagi yang penting.
Karena Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibumu ini sudah menyerahkan buat kamu memilih calon istrimu sendiri. Kamu harus menjalankan satu hal, dan ini harus wajib, tidak boleh tidak. Apa itu Kanjeng Romo? Calon istrimu itu harus ningrat. Wajib ya kamu? Ya. Kamu belum bilang sama keluarga kamu kalau aku ini pacar kamu. Bim, sebelum semuanya semakin jauh, lebih baik dia sudah saja semua ini. Enggak. Pokoknya aku nggak akan ninggalin kamu. Apapun yang terjadi, aku nggak akan ngebiarin hubungan kita harus udahan. Tapi pasti orang tua kamu tetap gak akan setuju. Kalau tahu aku calon istri kamu, aku cuma hansip. Ya makanya kita cari cara. Cara apa? Kamu harus jadi ningrat. Iya, kamu kan pernah tuh lemah lembut kayak Putri Solo. Berarti kamu juga pasti bisa buat jadi ningrat. Ya tapi cuma sedikit yang aku tahu. Tata keramanya, yang lain-lain kan aku tak tahu. Udah, kamu tenang aja. Nanti aku yang ngajarin kamu ya. Orang tua kamu kan tahu siapa aku. Udah deh, kamu jangan pusing mikirin itu. Pokoknya, aku bakalan sulap kamu buat jadi seorang putri ningrat. Oke? Kanjeng Romo, Kanjeng Ibu, perkenalkan. Ini calon istri Bim. Ayo ya. Iya. Oh iya. Aku pernah ketemu kowe to, Cahyo. Jenengmu siapa toh? Dalam Drupadi. Oh, Drupadi. Oh, pinter tenan tuh orang tua kamu kasih nama kamu. Namamu itu sama orangnya. Cantik, wayu ya Bu ya. Ayo tenang loh. Lembut, sama seperti Dewi Drupadi. Istrinya Prabu Yudhistira kuwi lho, kowe ngerti ta? Monggo. Jangan ngobrol di sini. Oh, iya, Tolong iya. mau masuk dalam Ya. ya. Ayo. Oh, Drupadi, Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu merestui hubungan kalian. Ya lah, Bu. Nggih, Romo. Jadi kami mengharapkan supaya kalian segera menikah. Mana? Drupadi. Dalam. Kanjeng Romo ingin sekali ketemu dengan orang tua kamu. Nah, kalau seandainya orang tua kamu tidak bisa datang ke rumah kamu, kami bersedia datang ke rumah orang tua kamu. Ya toh, Bu?
Kenapa harus kita terus bersandiwara seperti ini? Tapi ini satu-satunya cara supaya orang tua aku ngerestuin hubungan kita. Kalau kamu benar cinta sama aku, keluarga kamu harus terima apa adanya. Aku ini cuma seorang hansip, bukan orang ningrat. Tapi aku sayang sama kamu. Aku mau kamu jadi istri aku. Nanti kalau orang tua aku udah percaya sama kamu, mereka nggak akan peduli siapa kamu. Gue tidak mau. Tinggalin aku. Diana. Tapi aku nggak akan ninggalin kamu. Kalau aku harus terus bersandiwara. Jagoan, cewek tangguh kayak lo, itu nggak bisa sakit hati gara-gara cinta. Udah, yuk makan dulu. Sakit lo. Yuk, gue suapin. Tapi ya nak, kalau menurut gue nih ya, Bimo tuh nggak salah. Itu namanya cinta. Dan cinta itu butuh pengorbanan. Ya oke lah, awalnya tuh lu sandiwara. Tapi itu nggak apa-apa. Itu semua, lebih tepatnya nih, ada sebuah pengorbanan cinta. Bimo kan juga pernah bilang kan sama lo, kalau nanti suatu saat lo benar-benar deket sama orang tua dia bakal kasih tauin siapa diri lo sebenarnya. Ya, itu artinya dia udah tahu karakter bokap nyokapnya dia itu kayak gimana. Mama sama bapaknya Bimo ingin bertemu sama keluarga aku. Macam mana pula itu? Ya gampang lah, lo panggil aja mereka dari Karutung. Ya, tidak mungkin lah itu terjadi. Aku ini sudah mengaku ningrat. Tiba-tiba datang keluarga aku yang kasar macam itu. Lo jadiin aja orang tua lo ningrat. Mana? Alah, udah, kita makan. Ntar lo sakit lagi. Yuk, gue suapin. Bilang, aku bisa makan sendiri. Tidak lupanya ternyata bapak sama tempat kos aku. Jangankan tempat kau ini ya. Pertama kali bapak jumpa dengan mama kau, tempat kencannya, bapak masih ingat. Mama. Mana mama rupanya? Mama kau tuh macam orang kampung saja. Masa naik motor saja muntah. Apalagi kalau naik bis. Bisa-bisa bapakmu nih sibuk di jalan. Mama. Tidak berubah dari dulu ya, Pak? Iya. Oh ya, ada apa rupanya kau suruh bapak datang di sini? Dia nih, mau bapak bertemu dengan keluarga pacarnya Lian. Baguslah itu. Kapan? Sekarang? Tidaklah sekarang, Bapak. Bapak tuh harus belajar dulu. Belajar macam apa lagi? Belajar jadi orang ningrat. Orang ningrat? Bah. Sugeng Dalu. Bah. Saya bilang Sugeng Dalunya ini. Oh, Jeng, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Perkenalkan, dalam meniko Kanjeng Prabu Karyo Penangsang. Karyo Penangsang? Ini Kanjeng Romo saya. Monggo. Silakan loh, monggo.
Ningrat gak ngomongin pals ya. Iya. Sodapnya makanan ini. Sadar. Waduh, saya tuh nggak nyangka loh kalau Drupadi itu masih keluarga Raja Majapahit, nggih Romo? Iya. Hebat ya. Waduh. Tepatnya Prabu Brawijaya keempat. Bukan hanya itu, tapi Prabu Hundara Brawijaya ke-7. Karena saudara-saudaranya itu kawin dengan mereka. Begitu. Maaf, hanya Kanjeng Romo saja yang datang. Kanjeng Mama tidak bisa datang. Hah? Kanjeng Mama. Kanjeng Mama. Tapi aku aja gak kepikiran kamu tuh bisa punya ide kayak begitu, Kang. Fani bilang cinta itu butuh pengorbanan. Ya buat aku, kebohongan itu pengorbanan juga. Ya lagi pula kan kebohongannya demi pengorbanan cinta kita. Tapi sampai kapan sih kita bisa jawab teori seperti ini? Ya sampai kamu sama orang tua aku makin dekat. Aku yakin deh, nanti kalau orang tua aku udah makin dekat sama kamu, aku yakin mereka bisa maklumin kok. Kayaknya sekarang mereka udah mulai sayang sama kamu. Kamu sabar ya. Diana, aku sayang banget sama kamu. Aku juga betul-betul sayang sama kau. Oh, jadi lo mau ngerebut Bimo dari gue? Kampret juga tuh si Hansip. Masa gue kalah sih sama Hansip? Liatin aja. Gue bakal ngancurin hubungan lo berdua. Intan dong. Ini kabarmu? Kok dia ketemu di sini toh? Apa tuh? Ada yang ingin kita sampaikan, Kanjeng Ibu, Kanjeng Romo. Mengenai apa toh, Dok? Mengenai Bimo. Bimo. Bimo dan calon istrinya. Bimo karo Drupadi. Enak apa toh? Jadi gini loh, Kanjeng Ibu, Kanjeng Romo. Begini aja, kita sambil duduk dulu gak enak. Oh iya iya iya. Ayo ayo. Ya. Saya minta sekarang juga kamu keluar dari rumah saya, Drupadi. Kanjeng Ibu nggak mau lihat kamu lagi. Kanjeng Ibu, Kanjeng Romo. Ini ada apa-apa soal Drupadi? Bimo, kamu tahu Drupadi ini pura-pura jadi ningrat. Padahal dia itu Liana, Hansip yang mau ngerebut cinta kamu. Apa kamu nggak ngerti apa? Saya minta dia keluar, pergi dari sini sekarang juga. Kanjeng Ibu, Dalam bisa jelasin semua ini. Nggak usah kamu jelaskan, Romo sudah tahu semuanya. Waktu orang tuanya datang kemari dan ngaku-ngaku keturunan Brawijaya. Sekarang kamu mau membohongi Kanjeng Romomu dan Kanjeng Ibumu. Ya. Kanjeng Romo, Kanjeng Ibu, Dalam minta ngapura. Tapi Dalam beneran bisa jelasin semua ini. Nggak perlu, nggak usah. Romo. Sekarang kamu pergi dari rumah ini. Keluar! Kamu mau membela dia atau Kanjeng Romomu sama Kanjeng Ibumu? Turut loh. Manut. Bima! Jangan, Bu! Kenapa lu? Hah?
Hah? Nah, karena lo diterima ya kan? Diterima kan lo? Ini sakit hati. Aku benci. Apa? Sakit hati? Ya ampun, nak. Sampai nangis begitu loh. Sakit hati sampai sampai. Bimo. Pak, kenapa kau menangis ya? Apa keluarga Bimo minta segera kau menikah? Hah, pasti masalah biaya, ya kan? Tenang, Lian. Bapakmu ini masih punya tanah di Perapan. Bapak bisa jual untuk kau kawin. Dona, udah. Ya sudah, Dalem kembali dulu ke pos. Tiga genjang dan bagus. Pagi, selamat pagi. Cantik juga hansipnya. Ini betul. Buat kamu. Sekarang kamu pergi dari rumah ini. Keluar. Hani bilang cinta itu butuh pengorbanan. Ya buat aku, kebohongan itu pengorbanan juga. Ya lagi pula kan kebohongannya demi pengorbanan cinta kita. Tapi sampai kapan, Bim? Kita harus terus bersandiwara seperti ini. Ya sampai kamu semakin dekat sama orang tua aku. Bima. Iya, Bu. Bima. Bima. Berhenti kamu, Kim. Sini. Berhenti kamu. Kosek. Dah kok. Bimo, kosek. Kamu mau ngomong toh? Dalem sudah menjelaskan pada Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu kenapa Dalem dan Liana berhubung. Tapi Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu tidak mau mendengarkan dan tetap pada pendirinya. Yo. Kanjeng Romo ndak berubah. Aku mau kamu itu menikah dengan perempuan nengrat. Paham? Ya toh, Bu? Iya, mau denger ke Romo toh? Hah? Mohon maaf Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu. Tapi Dalem lebih memilih Liana. Hah? Sekali lagi Dalem minta maaf. Dalem mohon ampun. Assalamualaikum. Bima. Bima. Mbak, Liananya ada nggak ya? Liana sudah pergi, Mas. Pergi kemana ya? Katanya mau antar bapaknya ke Tarutung. Ke Tarutung. Iya, terima kasih ya, Mbak. Iya, sama. Sudahlah dia. Kenapa kau bersedih nak? Kalau kau mau, Bapak bisa carikan ucok-ucok di Tarutung sana. Ganteng-ganteng lah, seperti Bapak kau nih. Liana! Liana, aku pernah janji sama kamu apapun yang terjadi, aku bakalan tetap sayang sama kamu.
Liana! Lian! Lian! Liana! Lian! Lian! Liana! Lian! Ayo, tepi! Liana! Ayo, Bin! Ayo, pulang! Kanjeng Ratu lihat ada orang lagi butuh bantuan! Kalian ini cuma bicara saja yang lembut kalian. Tapi hati kalian tidak lembut. Kalian lihat, anak saya terkapar. Bukan ditolong, malah kalian berantem kalian. Diam. Kanjeng Romo tahu kamu pasti sedih karena kehilangan orang yang kamu cintai. Karena itu Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu bermaksud mengajak kamu pergi. Dolan-dolan ya. Kanjeng Romo merasa kami sudah melakukan kekeliruan. Jadi kami hendak mencarikan jodoh buat kamu. Jodoh yang terbaik kamu kue ya. Ya, jodoh yang Kalian Kanjeng Romo. ya, Jodoh di mana Kanjeng Romo, Kanjeng Ibu? ya tenang saja, pasti surprise. Ya toh, Bu? Terima kasih atas kedatangannya, Ibu. Ibu kedatangannya kembali, Bu. Ah, ini jodoh kamu, Bin. Liana? Bin, calon istri itu perempuan yang siap berkorban untuk calon suaminya. Berkorban apa saja? Korban perasaan, korban jiwa. Dan dua-duanya itu sudah dilakukan Liana sama kamu demi cintanya sama kamu. Cintaku bukanlah cinta. Ibu dan Kanjeng Romo tidak malu punya menantu Hansip seperti aku. Hansip, tapi yo Hansip ningrat. Iya tak boleh. Liana, aku juga punya sesuatu yang mau aku tunjukin ke kamu. Tapi aku mau kamu ikut aku. Aku ngajak kamu ke sini karena aku mau alam menjadi saksi kalau aku tuh benar-benar cinta sama kamu, Liana. Aku juga betul-betul cinta sama kau. Sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Ku harap cintamu takkan berubah karena di sini ku